Setelah jalan 5 bulan lah. Setelah jalan 5 bulan dari Iya. join baru tahu bahwasannya ini pialang perusahaan trading. Iya. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu, awalnya cuma taunya yang ngajak orang invest 100 juta, udah. Oh, jadi Nah, pertama kita dapat masuk komisi, udah. Nah, itu Jadi penghasilan kita. Jadi bro pertama masuk taunya ini perusahaan apa? Perusahaan investasi. Iya, perusahaan Setelah investasi. 5 bulan baru tahu ternyata ini perusahaan trading. Trading. Nah, pas sudah keluar taunya ini perusahaan tipu-tipu. Halo, selamat malam sobat trader. Kali ini kita akan bahas tentang Bro Al. Karena kemarin ada yang nanya, "Bang, tolong unboxing dong Bro Al," katanya kayak gitu. Jadi kali ini kita coba unboxing salah satu teman kita. Hari ini Halo Bro Al, apa kabarnya? baik. Bro ya, Hari ini aku yang gantian ya, Bro. Gantian. Soalnya ada request, tolong unboxing katanya. Apa yang mau di unboxing? Nggak tahu aku. Ada yang bilang, "Tolong Bang di unboxing itu Bro Al itu, ceritain biografinya seperti apa," katanya gitu. Ya, Karena konten kita tentang trading forex bro, jadi kita sharing-sharing tentang forex lah ya. boleh. Mungkin bro udah pernah bahas tentang awal mula kenal di dunia trading, udah pernah bahas di podcastnya bro? Kalau aku sih itu belum pernah sih. Belum pernah. Nah malam ini kita ulik-ulik dikit-dikit nih bro. Jadi Karena ketahuan, Bro, aku marketing dari mana. ada subscriber kita tuh yang kepo. Bang tolong unboxing katanya gitu. Jadi langsung aja ini bro. Jadi aku udah susun-susun. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah. Nah, nanti ketahuan marketing dari mana kan. Nggak apa-apa. Iya kan sobat trader. Nanti kebongkar di dalam-dalamnya. Nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman yang lain nih tahu nih. Ini gimana nih asal muasalnya ini. Oke, pertanyaan pertama bro. Bisa mungkin bro ceritakan awal mula bro mengenal forex lah. Kapan, di mana, sama siapa? Kamu nanya. Nanya. Ini subscriber kita nih nanya nih. Oke, jadi itu awalnya aku di perusahaan pialang, Bro. Perusahaan pialang Best Profit. Berarti awalnya jadi Iya, dari kerja Best di Pialang. Profit. Pernah jadi marketing lah di situ kan, di Best Profit. Oh, oke. Ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu tahun berapa itu bro kalau boleh tahu? Gue lupa tahun berapa itu masuk. 2019 atau 2020, Bro. Berarti sebelum pandemi ya? Iya, dan aku pun juga sebenarnya baru berapa tahun lah di trading ini, Bro. Masih lebih lama, Bro lah. Bukan. Ada yang lebih lama lagi. Siapa? Ya, inisialnya N. Siapa itu? N. Dari 2014. 2014. Aku Beliau tahu si itu. Suhu. Dia jauh lebih lama. Dia seumuran sama Menara Mas lah. Master Dubai. Master Dubai. Jadi bro ini awalnya kenal forex itu karena pernah kerja di salah satu perusahaan pialang. Ya, Best Di Profit. Best Profit ya. Iya. Kurang lebih tahun 2019-2020 ya. Iya, kalau nggak salah 2020 lah, Bro. Jadi di situ awal yang kenalin tuh siapa bro? Yang ngajakin atau coba-coba cari lowongan kerja tuh gimana? Pertama tuh kan aku main ke Pekanbaru ini, Bro. Aslinya orang mana bro? Pelalawan. Di sore sana, Bro. Pelosok lah. Ada, masih ada di peta? Nggak ada. Enggak ada, patut lah. Oke, jadi bro ini asalnya dari Pelalawan, Sorek, merantau ke Pekanbaru. Iya. Tapi nggak bisa dibilang merantau lah, Pelalawan dekat bro. 1 jam lah. Setengah Ya. jam, 2 jam lah paling lama ya. Termasuk merantau juga lah itu, Bro. Padahal masih sama-sama Riau ya kan. Jadi beliau ini dari Pelalawan, sobat trader, merantau ke Pekanbaru. Memang tujuan cari kerja ke Pekanbaru. Enggak, Bro. Main-main. Oke, main-main. Nah, main-main kan. Terus itu ada kawan lah. Ada kawan. Nah, apa? Kasih lowongan. Kasih lowongan kan. Nah, kutanya kerja apa? Gue bilang gitu kan. Nah, pokoknya di sini cewek cantik-cantik. Oke. Di dalam perusahaannya ini. Tapi memang iya, Bro. Ceweknya cantik-cantik, Bro. Ceweknya cantik. Seksi. Oke, siap. Namanya marketing kan. Iya. Nah, jadi masuklah aku di perusahaan ini. Best Profit nama perusahaannya itu. Nah, itu aku antar lamaran, ya kan? Itu belum tahu trading ya, Bro. Belum tahu trading. Nah, antar lamaran, terus
interview itu selama 3 hari. Interviewnya 3 hari. Bukan interview, training. Training 3 hari. Ya, training 3 hari. Mungkin nggak pakai interview ya. Nggak ada, nggak ada kayaknya. Langsung antar lamaran langsung masuk kan? Langsung masuk naik Oke. ke atas. Apa training dulu baru naik ke atas. Dia kan berapa tingkat itu, bro? Oke. Nah, Lalu? baru di situ setelah training itu selama 3 hari makan gratis juga ya kan. Naiklah ke atas. Nah, di dalam tuh rame, bro. Rame apa ini? Rame warga-warganya situ. Maksudnya karyawannya kah? Karyawannya, marketingnya rame, padat kali pokoknya. Bukan nasabah yang komplain-komplain ya? Bukan. Oh, jadi rame itu karyawan situ ramai. Iya, karyawan Oke. situ ramai. Nah, baik-baik cewek-ceweknya juga situ. Berapa kalau orang tuh kan ruangannya namanya family, bro. Oh, family. Iya, Oke. family. Kebetulan aku waktu itu dapat di ruangan family 2. Nah, di situ ruangan marketing. Nah, di situ aku bingung kan, ini apa kok rame-rame kali lah di sini kan. Nah, rupanya apalah di situ kerjanya cari nasabah. Cari nasabah. Iya, cari Oke. nasabah. Bukan cari margin. Bukan. Oh, awalnya cari nasabah. Bahasanya cari nasabah. Oke. Nah, cari nasabah. Heeh. Nah, terus produknya itu kalau kita nawari itu tabungan perdagangan. Nah, tabungan perdagangan gitu kan. Aku juga mikir kan, nabung berdagang itu maksudnya kayak gimana gitu kan. Oke, ya. Nah, rupanya di situ ada yang diperjualbelikan. Contohnya itu mereka tuh paling apanya itu di emas. Mas, oke. Nah, cuma kalau bahasa mereka kan itu tabungan perdagangan, bro. Mereka nggak pernah ngatakan itu trading. Oh. Ketika nawarin. Oke, tidak pernah mengatakan trading ya. Nggak pernah. Oke, ini saya catat nih ya. Tidak pernah mengatakan trading. Oke, lanjut. Nah, mereka mengatakannya itu tabungan perdagangan dan mereka itu mengakunya itu dari Mitra Mandiri. Apa itu Mitra Mandiri? Kayak ada kerjasama sama Bank Mandiri gitu. Oh. Nah, mereka mitranya. Mitra dari salah satu bank gitu ya? Iya, dari salah satu bank. Oke, oke. Nah, terus pokoknya di situ setiap pagi itu kita di apa dulu, bro? Di Brainwash. Gini, dikasih motivasi. Heeh. Kasih motivasi. Di sini kita bisa menghasilkan penghasilan itu sekitar 10 juta ke atas tiap bulannya. Pokoknya kita bisa berhasil di sini. Ya memang benar, bro. Memang benar. Memang benar, maksudnya memang ada yang Memang ada. penghasilannya sampai itu memang puluhan ada. juta gitu ya? Nah, jadi kalau mereka ini kan bukan dari gaji, bro. Bukan dari gaji bulanan gitu kan. Memang ya saat ngerekrut karyawan itu apanya tuh dari gaji bulanan bilangnya kan. Nah, rupanya orang ini itu dari komisi. Nah, ada komisinya dari si nasabah yang join ini tadi. Nah, jadi dia apa namanya? Di training lah kan setiap paginya itu cara nawarkan ke klien atau segala macam lah bagaimana supaya klien join. Nah, itu kita ngajaknya itu 100 juta invest pertama. Oh, bahasanya invest. Iya, invest. Oke. Join 100 juta. Terus dengan iming keuntungan itu setiap harinya itu 1 juta. Setiap hari klien itu nasabah ini bisa 1 juta gitu kan keuntungannya. Aku sendiri pun di situ juga pertama itu nggak masuk akal gitu kan. Masa iya sehari bisa 1 juta? Nah, Lalu? terus setelah itu udah berapa bulan lah di situ kan. Nah, mereka ngincer mau nawari orang tua. Nah, ring 3 lah. Ring 1 ya. Ring 1. Iya, ring 1. Nah, mereka mau nawari orang tua gitu kan. Cuma ini aku juga belum tahu nih kan kalau masuk situ loss gitu aku juga belum tahu. Jadi aku ikut pengen mau nawari orang tua juga gitu kan. Cuma nggak sempet masuk, bro. Yang masuk itu ternyata kawannya orang tuaku. Nah, itu join sekitar kok di total itu 400 juta. Sama top up lah ya. Ya, sama top up. Nah,
Jadi itu 400 juta, enggak lah. Ya 400 juta langsung bro, nggak ada top up. Berarti begitu masuk langsung 400 juta. Iya, karena dia seminggu itu langsung habis. Waduh. Seminggu itu langsung habis. Di situ aku heran kan, katanya itu setiap hari bisa profit 1 juta gitu kan. Ini nggak berapa lama itu udah langsung habis. Ini malah rugi 1 juta. Malah 1 rugi juta. 1 juta. Ya. Itu aku nggak tahu kan. Ya disitulah aku udah mulai disuruh keluar lah apa segala macam, nggak jelas lah di perusahaan ini tadi. Yang suruh keluar orang tua. Ya orang tua. Cuma ya aku nggak tahu kenapa ya tetap aja masih bertahan di situ. Berapa lama di perusahaan itu, bro? 1 tahun 5 bulan. Oh, Ya, sampai 1 tahun lebih ya, 1 tahun 5 bulan lah. Oke. Nah setelah los itu aku nggak tahu kan itu rugi kenapa gitu kan. Nah rupanya aku cari tahu nih apa orang ini tuh apa sih gitu loh. Rupanya ya itu tadi trading forex sebenarnya. Cuma orang ini itunya di emas, lebih fokusnya itu kan di emas. Taunya bro ini perusahaan trading berapa lama dari mulai join? Misalnya joinnya Januari, taunya ini perusahaan trading kapan? Udah ya setelah itu tadi bro, udah setelah jalan 5 bulan lah. Setelah jalan 5 bulan dari join baru tahu bahwasannya ini pialang perusahaan trading. Iya. Awalnya nggak tahu. Awalnya cuma taunya yang ngajak orang invest 100 juta, udah. Oh, jadi Nah, pertama kita dapat masuk komisi, udah. Nah, itu Jadi penghasilan kita. Jadi bro pertama masuk taunya ini perusahaan apa? Perusahaan investasi. Iya, perusahaan Setelah investasi. 5 bulan baru tahu ternyata ini perusahaan trading. Nah, pas sudah keluar taunya ini perusahaan tipu-tipu. Tipu-tipu. Sebenarnya nggak tipu-tipu sih, bro. Enggak. tipu-tipu. Kita bercanda ya sobat trader ya. Kita bercanda. Nah, itulah apa namanya? Setelah itu kan aku tahu baru oh ini trading rupanya. Aku kira kan cuma ngeletakin uang, kan tabungan mereka kan bilang tabungan perdagangan ya. Nah, tiba-tiba ya udah bisa bertambah gitu. Kiranya gitu. Rupanya ada yang diperjualbelikan. Dan juga mereka ada iming-iming janjiin profit ya. Iya, janjiin profit. Janjiin profit yang 1 juta per hari. Dan bahasa yang digunakan juga ini bukan perdagangan, bukan niaga, melainkan ini investasi. Iya, investasi. Oke. Terus mereka juga ngaku ini mitra. Iya, mitra. Mitra dari salah satu bank. Itu sih untuk biar ketemu supaya bisa prospek, bro. Oh, biar bisa prospek. Rupanya perusahaan ini tuh udah jelek namanya. Di medsos, di Facebook, di YouTube apa udah jelek. Makanya mereka bawa nama mitra. Entah itu BRI, entah itu mitra Bank Mandiri. Oh, oke. Jadi ya itulah yang diajarkan di situ gitu loh. Pokoknya di situ nggak ada edukasi trading. Kita cuma diajarkan gimana caranya supaya nasabah join. Sama sekali bro itu atau teman-teman yang lain yang ada di situ itu tidak diajarkan bagaimana cara trading ya. Cuma diajari gimana pencet buy, gimana pencet sell. Ya, kalau pencet buy sell mah nggak perlu diajarin Itu ya aja. kan? Mungkin fokusnya hanya mencari margin. Iya, fokusnya mencari margin. Nah, selebihnya itu manajer yang di atasnya lah. Oh, jadi begitu ada margin yang masuk, yang trading? Yang trading leader-leadernya. Oh, leader-leadernya. Leader-leadernya. Nasabahnya tahu? Nasabahnya tahu. Bahwasanya manajernya yang trading? Iya. Nasabah nggak diajarkan trading? Nasabah juga nggak melakukan trading itu, Ada transaksi juga itu? beberapa yang trading sendiri. Cuma kalau bisa orang itu yang trading gitulah bro. Kalau bisa orang itu karena kan cari lot. Oke. Kalau boleh tahu nih bro, selama bro tadi gabung di perusahaan itu kurang lebih 1,5 tahun, sudah berapa? Ada nasabah kemarin? Ada sempat closing? Untungnya nggak sempat closing bro. Oh. Mungkin kalau sempat closing, aku dikejar-kejar sampai sekarang Mungkin kita nggak ketemu ya? Iya, kita nggak ketemu. 1 tahun 5 bulan itu aku nggak ada closing bro. 1 tahun 5 bulan bro nggak ada closing. Tapi ya prospek. Iya. Selama itu 1 tahun lebih di situ belajar trading nggak? Enggak. Sama sekali juga nggak diajarin trading. Maksudnya selama 1 tahun 5 selama bulan. 1 tahun 5 bulan di situ. Ah, itu dia. Nah, setelah yang tadi los ini tadi, yang kawan orang tua ini tadi, nah, rupanya aku juga punya kawan di situ. Nah, di situ pamannya masuk, bro. Dia ngajak pamannya supaya bisa cepet closing. Nah, supaya bisa cepet dapet duit lah. Jadi dia ring 2 lah ya.
Iya. Kalau keluarga apa gitu kan. Sebenarnya masih ring satu lah. Iya. Masih keluarga dekat. Nah, kan. pamannya ini rupanya los juga. Dia cerita sama aku kan. Aku di apa sama pamanku, Cuk, katanya gitu. Kenapa? Duitnya udah habis. Sekitar 300 juta. Habisnya itu. Ya, 300 juta lah. Nah, dari situ aku mikir kan, kenapa kok los-los aja? Kena uang itu habis itu kenapa gitu maksudnya? Bukan Iya. los lah bahasanya dulu itu. Kan nggak tahu kan. Kenapa kok habis gitu loh. Nah, kenapa yang ditawarkan itu nggak sesuai pas di prakteknya? Katanya bisa untung sekian sekian sekian, tapi kok bisa habis? Nah, dari situ aku cari tahu di YouTube apa, oh rupanya itu trading, jual beli mata uang. Iya. Nah, dari situ aku pelajari sistem trading itu kayak gimana, dan ternyata di trading itu ada teknikalnya, ada dasarnya kan. Nah, ada dasarnya mungkin, dan apa namanya? Aku cari tahu kenapa orang bisa habis di trading, rupanya itu tadi. Pemakaian money manajemennya. Money management. Nah, dan money manajemennya orang ini itu memang dari pemakaian lotnya itu besar. Berarti nggak ada money management di situ. Nggak ada money manajemennya. Langsung ya misalkan masuk 100 juta. Nah, langsung mainnya itu satu lot. Ternyata nggak gitu hitungannya gitu loh. Rupanya bisa pakai lot yang lebih kecil lagi supaya untuk menjaga ketahanan dana 100 juta, uang si nasabah ini tadi. Oke. Tapi sebelum ke situ, Bro. Tadi menarik juga tadi. Bro kan sempat berprasangka kenapa sih nasabah yang masuk ke sini tuh nggak ada profit gitu. Bro pernah nanya nggak ke leader, Bro? Kenapa sih nasabah-nasabah yang gabung tuh nggak ada yang profit? Nanya ke leader nggak pernah, Bro. Nggak pernah nanya? Karena itu kalau udah yang punya akun itu selalu ditutup-tutupi Sama leadernya. Paling pun kalau ada yang ditunjukin itu akun demo. walah. Akun demo, Bro. Akun demo ya? Iya, akun demo. Cuma kalau untuk bahas kayak nasabah kenapa loss gini gitu itu nggak pernah. Nggak pernah dijelasi kenapa. Nah, taunya ya udah tahu-tahu sendiri aja dari kawan-kawan ini tadi gitu loh. Akun loss, akun habis gitu. Dan mereka nggak nanya ke leadernya kenapa habis gitu? Karena market. Oh, karena market. Karena market. Masa iya marketnya bikin loss terus? Iya, itu makanya, Bro. Sepengalaman Bro 1 tahun lebih di situ, ada nggak nasabah yang udah profit? Nasabah lo ya? Nggak pernah. Belum ada yang profit? Belum ada. Yang profit demo Yang aja bertahan ya yang profit profit demo. hanya demo ya? Itu pun cuma bisa pakai demonya selama 1 minggu. Oh. Selain akun demo nggak ada yang profit ya? Nggak ada. Memang bangsat memang ya. Nggak ada yang profit, Bro. Kalaupun ada yang bertahan lebih dari 3 bulan, itu yang top up. Itu yang top up. Tapi kalau memang murni 100 juta tanpa top up tanpa apa, itu nggak ada yang bertahan selama 3 bulan. Sekiranya nasabah top up, apakah akan bertahan? Habis juga ujungnya. Sebenarnya sama aja ya. Top up, ibaratnya top up itu hanya memperlambat kematian aja ya. Iya. Dan supaya bisa jalan lah lotnya. Cuman yang uniknya di sini, Bro. Kan ya aku juga sering juga dengar dari teman-teman yang sudah pernah kerja di situ ya. Yang sampai sekarang tuh jadi pertanyaan sama saya itu, ini kan perusahaan pialang loh. Perusahaan trading. Iya. Perusahaan niaga, perdagangan gitu ya kan, bukan perusahaan investasi seperti yang Bro bilang tadi. Kenapa mereka nggak mengajarkan trading gitu loh sama karyawannya? Yang sampai sekarang, sampai detik ini, itu masih saya pertanyakan gitu. Kenapa sebuah perusahaan trading, sebuah perusahaan pialang, sampai saat ini, itu tidak mengajarkan trading sama marketingnya gitu loh. Apakah mereka just hanya marketing? Untuk trading ada lagi timnya gitu. Di perusahaan yang Itu perusahaan Bro tadi tuh. oh, itulah aku kurang tahunya, Bro. Memang ada sih diajari. Cuma by di lembah, sell di pucuk lah bahasanya. Ya, lembahnya di mana kan kita nggak tahu. Misalkan harga naik aja nih. Nah, waktunya nge-sell. Harga turun-turun aja nih, waktunya nge-buy. Udah itu aja. Ya turun-turun kan bukan buy di lembah. Iya. Turun kan lembahnya belum tahu kita di mana nih. Iya. Nyari kan di mana lembahnya. Itu nggak ada diajarin. Nggak ada diajarin. Nggak ada. Nah itu yang sampai sekarang aku masih bingung gitu loh. Mungkin leader-leadernya aja lah mungkin ya. Kalau misalnya nih saya jadi marketing di situ. Saya closing terus. Kan ada jenjang karir.
Ya. Saya naik jadi leader. Terus kalau saya jadi leader, saya diajarin trading nggak? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Jadi yang trading siapa ya? Justru waktu aku udah bisa trading di situ, bro. Bukan belajar di situ ya, belajar di online. Justru yang udah SBC, aku kan kalau di yang masih bawah itu kan BC. Iya. Justru yang leader-leader itu nanya sama aku, buy di berapa al, sell di berapa al. Berarti kan orang ini nggak diajari. Nah itu dia. Nah, Nanti kalau udah naik SBC, karir saya bagus, naik lagi, itu saya diajarin trading nggak? Yang sampai dipertanyakan kan, yang ini yang trading siapa? pokoknya SBC terus di atas entah apa lagi aku lupa itu. Pokoknya itu nanya sama aku. Nah, terkadang yang seperti ini sih sebenarnya yang bikin jelek. Mungkin kepala cabangnya sih, bro. Dari kepala cabangnya mungkin yang ngasih kapan waktu buy atau saya nggak tahu lah. Mungkin dari kepala cabangnya lah. Kepala cabangnya bisa trading. Kalau trading aku kurang tahu lah, bro. Cuma kalau untuk kayak berita-berita dia paham. Oh, berarti hanya fundamental aja ya. Mereka main di fundamental di berita. Atau kepala cabangnya nggak trading? Aku rasa sih enggak sih, bro. Mungkin trading tempat lain mungkin. Enggak, mungkin dia nggak trading gitu kan, karena tahu ini bahkan loss. Iya. Jadi ngapain trading? Iya. Ngapain aku buat akun? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena dia tahu kalau aku buka akun pasti ini akan loss. Nah, itu dia yang sebenarnya uniknya sebenarnya di situ. Penting orang ini cuma ngandalin kayak misalkan mau Natal. Mau Natal itu harga akan naik pastinya. Pokoknya orang ini lebih prepare-nya ke buy. Ke beli. Nah, misalkan kayak mau Natal, mau tahun baru, mau Idul Fitri, itu aja. Mereka karena di mindset mayoritas orang kan emas itu cenderung naik. Kalaupun turun itu hanya turun sementara. Iya, betul. Terus mereka juga katanya sih bicara buy data. Buy data ada kayak apa gitu ya, bro? Data-data harian pergerakan emas itu kan setiap pagi naik 1 poin. Nah, itu aja. Cuman gitu aja. Ya, orang itu ngandalin buy di pagi hari. Berarti itu aja. Kalau kayak teknikal semua solid gold sama aja ya. kayak teknikal kalau kita kan udah tahu nih support resisten, pokoknya bermacam-macam teknikal. Itu nggak ada. Nggak ada kok di mereka. Jadi bro itu 1,5 tahun di situ. Dan di akhir-akhir bro akhirnya belajar trading melalui media sosial. Media sosial YouTube, ya. Ada juga di Telegram masuk kelas, bro. Kelas kayak grup gitulah. Kelas privat. Yang pasti pembelajaran tentang trading tuh bro dapatkan dari luar. Iya, dari luar. Bukan dari dalam situ. perusahaan. Kalau dari situ nggak ada, bro. Nggak ada tahu apa-apa mereka nggak ya. Nggak ada tahu apa-apa. Di situ cuma diajarkan ya. Atau mungkin mereka tahu tapi nggak mau ngajarkan, bro. Gimana ya, bro? Kalau dibilang kayak manajer-manajernya mungkin paham, tapi nggak mau mengajarkan. Kalian udah fokus cari margin aja. Nanti udah dapat margin, biar saya yang trading. Mungkin iya, mungkin yang udah di atasnya lah, di bawah kepala cabang lah mungkin tahu lah gitu. Tahu menghabiskan. Tahu menghabiskan. Ya kalau misalnya manajernya juga tahu trading, itu nasabah nggak akan MC ya kan? Iya. Nah itu dia, berarti memang nggak ada yang tahu ya. Tapi mungkin karena pemakaian lotnya juga sih, bro. Oh, ya itu dia, karena nggak tahu trading kan, nggak tahu manajemen risikonya. Manajemen risikonya. Taunya cuman kapan nge-buy, kapan nge-sell. Mencet buy sama mencet sell doang gitu ya kan. Iya sih. Dan ternyata setelah aku kayak belajar trading itu, bro, rupanya platform yang memang udah mendunia itu ya MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Dari MetaQuest lah ya. Nah, kalau mereka bilang waktu dulu kan masih dibodoh-bodohi, bro. Itu ilegal. MT4, MT5 itu ilegal. Ilegal katanya. Ilegal katanya. Nah, itu ibarat kata dalam tempurung tuh, bro. Padahal kan itu kan platform. Ya kan? Nah, aku pun sempat ya udah gitu kan. Ya ilegal gitulah kan. Karena kan masih di sana juga. Rupanya MT4 dan MT5 itu kan platform. Nah, dan itu yang udah dipakai semua orang kan di trading. Nah, rupanya platform mereka itu kan sendiri, rupanya itu platform bandar. Oke. Setelah 1,5 tahun bro di perusahaan pialang itu, bro memutuskan resign. Keluar dari perusahaan itu. Sebenarnya bukan aku yang memutuskan resign, bro. Aku ada diajak
ditawari lah sama ada partner juga, contoh kayak kita gini lah. Dulu itu dia udah kerja di perusahaan yang lain, di broker lain, Pialang juga. Nah di situ dia bilang aku ditawar, karena aku kan dia tahu nih aku udah tahu trading, meskipun aku masih di situ kan. Nah tawari jadi mentor. Oke. Jadi mentor di perusahaan yang kedua ini. Nah cuma ya itu pun aku masih tetap di sana gitu. Cuman tak kenapa aku tuh bertahannya di sana gitu loh bro. Di base profit ini. Karena cewek cantik tadi mungkin. Mungkin. Nah itu dia. Karena memang seksi bro, mulus-mulus. Oh. Tapi ininya nggak ada. Nggak ada. Nah itu dia. Iya ya. Berarti cuma tampang doang ya. Tampang doang. Ininya Nggak ada. Kosong. terus akhirnya kapan bro memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu, pindah ke broker yang lain? Nah partner aku ini yang memutuskan. Blok itu kan aku ditelepon sama leadernya, sama ininya, sama pokoknya yang leader-leader di sana lah, disuruh balik ke situ. Supaya apa ya? Toh juga selama 1 tahun lebih bro nggak ada closing kan, nggak ada datangkan margin. Nah kalau aku sih, Kenapa mereka bertahan gitu? kalau aku sih mikirnya kayaknya mau ngincer keluarga dekat. Nah itu dia. Tuh, kalau aku ya cuman nggak tahu lah kan. Karena senjata mereka itu selalu ring 1. Iya, target mereka itu ring 1 biar cepet closing. Orang yang paling gampang untuk kita tawarkan bisnis itu ya keluarga sendiri, Iya, keluarga sendiri. dibandingkan orang lain. Dan untungnya lah ya nggak jadi gitu. Mungkin kalau jadi udah dicoret aku dari kakak bro. Coret dari Kalau sih di sana los. Dan akhirnya bro memutuskan untuk keluar, dibantu sama teman tadi itu ya, masuk ke Pialang. Ini broker lokal juga. Broker lokal juga. Broker lokal juga. Nah setelah di broker lokal ini polanya seperti apa? Samakah seperti yang lama atau Enggak. ini berbeda? Beda bro. Ini berbeda ya? Beda. Bedanya gimana? Boleh secara garis besar aja bro? Di broker yang kedua ini tuh bagus bro. Tuh ada edukasinya memang. Edukasi untuk trading. Edukasi untuk trading. Memang real trading. Dan kalian diajarkan trading. Diajarkan trading. Tapi nggak diajarkan cari margin. Diajarkan juga. Oh diajarkan juga cari margin ya. Tentu diajarin lah bro. Oke, kirain cuma diajarin trading, nggak diajarin cari margin. Cuma di situ aku mikirnya kan pertama katanya ditawarin mentor ya, tahu juga lupa jadi marketing juga kan. Jadi ya diajari cari margin juga. Ya Ibaratnya- sebenarnya nggak diajar cari margin pun nggak apa-apa, nggak perlu sih kan di sana juga udah diajari. Jadi ya udah tinggal jalan aja. Penting ini perusahaannya bagus gitu loh. Dan di perusahaan yang kedua ini, Pialang yang kedua ini, bro berhasil closing kah atau gimana? Closing. Ada juga closing. Iya. Oke. Mungkin disitulah tempat yang tepat. Jalan ninja bro Jalan berarti. ninja. Oke, kalau boleh tahu nih bro, selama bro berkarir sudah berapa perusahaan Pialang yang bro masukin? 2 yang tadi? 2 tadi, terus perusahaan ketiga itu aku di Asia Pro, di broker lokal juga. Broker lokal juga. Ketemulah sama Pak Budi. Oke. Oh berarti bro sama Pak Budi temennya udah lama ya? Enggak. Setelah keluar dari perusahaan yang kedua tadi, aku buat komunitas bro. Komunitas apa nih? Komunitas trading. Oke. Ya itu MTC Trader Community lah namanya. Nggak terkenal soalnya. Awal nggak terkenal. Aku nggak tahu soalnya, berarti nggak terkenal. Oke. Terkenal kan PD Sukses. Nah itu dia, itu mendunia loh. Kimbe. PD Sukses tuh mendunia bro. Ada yang masuk, kalau mau masuk ke grup aku kan itu kan harus confirm dari aku. Iya. Itu ku reject semua tuh. Jadi di dalam tuh cuman aku, Pak Ali kan ada sama pakai kau dan aja, yang lainnya aku reject. Berarti ini perusahaan ketiga tadi bareng sama Pak Budi ya? Yang ketiga enggak. Ini belum tahu Pak Budi, cuma belum dekat. Oke. Karena ketemunya di perusahaan yang kedua kan. Belum deket lah sama Pak Budi. Nah, karena itu aku masuk ke yang sama partner aku yang tadi nih. Bangun buat komunitas lah, MTC Trader Community. Yang inisialnya N tadi bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu belum juga. Oh itu belum? Belum. Oh iya. belum sama si beliau. Belum sama beliau? Belum. Oke. Ya tahu tapi belum dekat. Nah. So asik orangnya Iya, enggak? soal. Oke. Terus bangun komunitas lah. Ada base campnya itu di Jalan Surabaya, MTC Trader Community. Oh, itu cuman sebatas komunitas ya? Komunitas base camp aja. Base camp aja. Jadi ya tetap cari margin juga. Nanti kerjasamanya sama broker luar. Ya di broker luar aja, nggak ada di broker lokal.
Jadi bro sempat jadi IB-nya di broker Iya, luar. sempat jadi IB. Hmm. Itu broker yang nggak terkenal juga sih bro, malu juga mau nyebutkan, Uniglobe. Oh, ya. Nggak Nah, kenal sih. Nggak terkenal. Di situ aku baru jadi mentor di Basecamp itu. Kalau di yang perusahaan kedua tipu-tipu rupanya, nggak ada mentor. Nah, di situ aku jadi mentor yang edukasi lah. Nah, terus ada problem di komunitas ini. Ya, namanya duit lah kan. Gila-gila duit. Kan di trading, di sumber-sumber trading ini kan duitnya gede-gede kan, bro. Nggak tahu aku. Banyak ya? Banyak. Banyak. Oke, terus? Jadi ya karena itu tadi ya makan-makan duit itulah dari kayak komisinya, uang edukasinya. Uang haram lah, enggak? Uang haram lah. Oke. Nah, terus di situ aku ya udah bubar lah gitu. Kalau diceritakan panjang nanti, bro. Nah, Terus keluar dari situ? keluar dari situ baru buat komunitas lagi. Buat komunitas lagi. Nah, ini baru sama yang si N. Oke. Oh iya. Itu nama Yang komunitas. subscriber cuma 80 tuh ya? Iya. Oke. Oke. Yang ibu-ibu kemarin tuh sempat lu. Iya. Oke. Nah, di situ aku buat komunitas sama si N ini. Nama komunitasnya Forexindo Community. Oke. Iya. Ah, itu agak terkenal sih, bro. Hah? Agak terkenal sih. Aku aja yang jalankan nggak terkenal, aku bilang, bro. Forexindo. Forexindo Community. Kalau itu Traxindo nggak? Oh iya, Traxindo. Traxindo, iya, benar. Ini Forexindo. Iya. Nah, di situ ada 4 orang, si N, terus ada 3 lagi lah. Nah, kerjasama sama yang broker luar, sama ada broker lokalnya juga, Asia Pro. Oh. Nah, ada broker lokalnya Asia Pro, jadi margin yang khusus klien masuk depo besar itu di Asia Pro. Nah, di Asia Pro masuklah, baru ketemulah sama Pak Budi. Disitulah awal kedekatan sama Pak Budi. Nah, membangun Asia Pro itu tadi. Sama Traxindo tadi itu ya. Ini berarti jalannya Forexindo berarti jalannya berdua ya? berdua Forexindo sama Asia Pro ya? sama Asia Pro. Nah, terus udah berjalan nggak lama juga sih, baru berapa bulan. Si N ini yang partner ini apa namanya, main belakang lah. Si ini siapa? Nunung. Suryadi. Oke. Dulu kan Nanti skip aja ya. Dulu kan sempat kenal. Yang mana orangnya? Ya, Mungkin pernah ketemu tapi nggak tegur sapa mungkin. Oke. Jadi di broker lokal yang tadi yang ASP tadi itu lama bro ya? lumayan lama lah ya Pak Bud. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Habis itu pindah lagi ke broker yang lain, pialang yang lain? Nah, baru itu udah bubar kan sama yang belum bubar. Itu di Asia Pro, terus kata Pak Budi ada penawaran dari perusahaan lain lagi, Menara Emas. Nah, barulah ikutlah sama Pak Budi sampai sekarang. Pindahnya kenapa bro? Kalau boleh tahu, kenapa pindah ke perusahaan yang lain? Asia Pro kemarin aman-aman aja kan? Aman, nggak ada masalah. Kenapa pindah ya? Karena di perusahaan Menara Emas itu lebih support lah dari segi fasilitas orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi marketingnya itu lebih disupport ya? Dia lebih disupport. Nah, mungkin untuk ASP nih, jadi koreksi juga nih, supaya lebih mensejahterakan karyawannya ya. Dulu kalau di Asia Pro itu kurang support lah. Cuma kalau perusahaan bagus. Perusahaan bagus? Bagus. Oke. Kayak edukasi juga, sama lah kayak perusahaan kedua juga. Yang jelek ini yang perusahaan pertama. Aku sering kali itu lihat di Facebook, entah kenapa, kalau perusahaan-perusahaan mereka itu mungkin kalau kita tarik secara garis besar, yang bikin jelek forex ini di Indonesia mungkin mereka, mungkin ya. Iya. Iya nggak sih? Karena banyak juga kan udah laporan kan bro. Yang bikin jelek itu bukan cuma dari korban, melainkan marketing yang di dalam, yang udah keluar, menjelekkan mereka gitu loh. Sempat kerja, terus keluar dari situ, bilangnya ini perusahaan tak jelas begini-begini. Aku memang belum pernah masuk ke dalam gitu. Kalau marketing yang dari situ terus keluar, mereka kan menjeleknya kan karena nggak ada gajinya bro. Karena dianggap penipuan lah.
Katanya ada gaji, rupanya kan di dalam tuh enggak. Nah, cuma kalau aku sendiri keluar dari situ ya bukan karena ada gaji atau apa segala, bukan karena nggak ada gaji gitu tadi. Ya karena memang sistem tradingnya udah tahu ternyata kayak gitu. Nah, Jadi aku nggak ada menjelek-jelekkan gaji yang namanya pialang atau marketing, ya pasti harus ada target kan baru kita ada duitnya. berarti lebih ke ini berarti bro, semacam agensi. Ya. Mereka nggak memberikan salary ataupun gaji pokok sama karyawannya, tapi status karyawannya situ yang marketingnya itu hanya bersifat seperti agensi ya. Iya. Agensi asuransi, properti, yang ibaratnya mereka akan mendapatkan komisi ketika tercipta sales. Iya. Ada penjualan, penjualan, baru dikasih fee-nya baru gitu dikasih ya. fee-nya. Sementara karyawan yang masuk di situ beranggapan mereka itu ada gaji pokok. Iya. Ada basic yang mereka terima. Nah, itu. Atau mungkin dari awal diiming-imingi ada gaji pokok katanya. Nah, karena itu tadi bro, karena dari awal pas perekrutan karyawan itu diiming-iming gaji pokok itu tadi sebesar 2 juta lah. Nah, setelah sampai di situ rupanya ternyata kan nggak ada, harus ada klien dulu baru ya komisi. Begitu. Nah, cuma kalau aku pas keluar dari situ sih mikirnya nggak kayak gitu loh. Ya mikir positif aja, yang namanya marketing, apalagi marketing kan, ya kita harus ada penjualan kan. Nah, itu aja. Nah, kenapa aku masih tetap di pialang trading ya karena pemasukannya lumayan juga bro. Nah, jadi aku nggak mikir kerja itu dapat gaji pokok, nggak ada mikir gitu. Iya, benar. Aku sih setuju sih sebenarnya sama bro. Aku juga sebagai praktisi di dunia forex udah berapa lama lah aku bilang ya. Aku juga kadang lucu ngelihat masyarakat awam ini gitu loh. Jujur kalau misalnya aku boleh bilang, memang dunia trading forex ini abu-abu. Nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih. Iya. Dibilang putih, ternyata hitam. Dibilang hitam, ternyata putih gitu ya kan. Oknum di dalam juga banyak. Dan di beberapa podcast kita yang lalu juga aku sering sampaikan. Iya. Di broker lokal khususnya, itu banyak banget oknum. Ya salah satunya mungkin yang bro sampaikan tadi, tempat bro pertama kali terjun ke dunia forex gitu ya kan. Karyawannya nggak diedukasi, nasabahnya nggak diedukasi, gitu ya kan. Dan ketika terjadi kerugian sama nasabah, nasabah melapor. Iya. Nasabah menuntut uangnya balik. Nasabah mengatakan bahwasanya perusahaan ini nggak jelas, pialangnya nggak jelas. Cuman kalau kita yang udah lama terjun di dunia forex, kita tahu itu perusahaan legal loh. Iya, perusahaannya. Aku nggak membela mereka. Mereka itu legal. Legalnya dari mana? Mereka itu dapat izin. Iya. Dari Bapepti. Makanya nggak bisa disalahkan perusahaannya. Perusahaan itu nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan itu oknum yang di dalam. Iya. Setuju bro ya kalau masalah itu ya. Karena apa? Ya perusahaannya itu legal teman-teman. Perusahaannya itu legal. Perusahaannya itu sah. Dan perusahaannya itu bukan setahun 2 tahun. Iya. Perusahaannya sudah lama. 12 tahun kalau nggak salah. Bahkan cabangnya mereka itu banyak. Banyak. Setiap kali mereka menambah cabang baru, itu mereka kan harus meminta izin dulu. Iya kan? Kalau di laporan itu menyalahkan perusahaannya, ya aku bilang itu salah. Nggak akan nemu. Karena nanti pun pihak yang berwajib nanti akan memeriksa, oh ini ternyata legal kok. Iya. Jadi yang salah di mana gitu. Semua transaksi itu sah dan itu tercatat di bursa, bener ya? Memang ditransaksikan. Ditransaksikan. Memang diperdagangkan. Nggak mungkin perusahaan pialang itu nggak akan mungkin secara sengaja itu mengambil uang nasabah yang deposit ke situ. Nggak akan bisa gitu. Jalannya itu nggak ada jalan gitu. Nah, kenapa banyak mayoritas orang rugi di trading forex, khususnya yang bergabung di perusahaan itu? Karena memang mereka margin terbanyak gitu kan. Ya karena edukasinya kurang bro. Iya. Iya nggak sih? Karena edukasinya kurang. Nasabah juga hanya dijanjikan dengan profit. Nggak pernah dibahas tentang resiko. Orang kita kan paling senang kalau dibilang yang enak-enaknya. Kalau dibilang yang nggak enak-enaknya, nggak akan mau itu gabung. Nah itu makanya bro, kenapa perusahaan yang solid-solid kayak gitu yang di demo-demo, kenapa ya kayak contoh yang perusahaan edukasi kan nggak ada demo kan? Nah coba kalau perusahaan-perusahaan yang solid-solid grup gitu, itu pasti ada yang paling nggak ada yang demo-demo lah. Dan kalaupun mereka ada yang demo, ada pun yang diproses, toh sampai sekarang masih tetap buka kan? Iya masih tetap buka.
Karena mereka itu sah, mereka itu legal. Perusahaan itu legal, teman-teman. Perusahaan itu legal. Mereka itu memiliki izin. Iya. Dan semua transaksi yang tercatat di bursa itu sah. Baik itu profit ataupun loss. Cuman kan sekarang kan kita harus lihat lagi nih. Kalau misalnya ditanya, iya aku udah rugi gini. Bapak tahu nggak kenapa Bapak rugi? Enggak. Orang itu yang main-mainkan. Kebanyakan seperti itu. Orang itu yang main-mainkan. Aku rugi gini. Bapak tahu Bapak kenapa rugi? Nggak tahu. Orang itu yang tahu. Entah kayak mana aku bisa rugi. Lalap aku disuruh top up. Kebanyakan kan kalau kita ketemu orang yang sudah pernah rugi, pasti jawabannya kayak gitu. Iya. Dan mereka pun kalau udah rugi, mereka tuh nggak mau tahu, dijelaskan pun nggak mau tahu tuh. Iya, kadang aku juga sama klien tuh kadang keselnya di situ, diajarin, dikasih tahu nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu gitu. Udahlah, Nggak open minded lah ya. nggak open minded. Pas untung nggak open minded, udah rugi pun nggak open minded. Tengok, kan banyak itu semua. Kalau misalnya kita cek di laporan di kepolisian, itu banyak loh bro laporan tentang perusahaan mereka. Iya banyak bro. Dan kalaupun misalnya di BAP, enggak, maksud saya aku bukan bilang hukum di Indonesia itu lemah, enggak. Cuman mau dari sisi mana yang diperiksa gitu Kalau loh. udah dibawa ke sidang pun belum tentu apa kan bro. Sah bro, namanya perdagangan, untung rugi itu sah. Semua tercatat di bursa, mau dicek transaksi di bursa itu sah. Memang di perdagangan forex ini kan ada untung ada rugi. Iya. Nggak bisa kita bilang selalu untung. Cuman ya itu tadi. Nasabah ini selalu diming-imingkan pasti untung kayak yang bro Iya, bilang pasti tadi untung satu hari Iya. 1 juta. 1 juta. Nyatanya 1 juta minus 1 juta satu hari. Makanya yang diincar orang ini memang bener-bener nggak tahu trading bro. Yang nggak tahu trading, awam lah. Nah kalau yang ketemu-temu yang udah tahu trading, mereka nggak akan berani prospek. Nggak akan berani prospek kalau yang udah tahu trading. Makanya yang awam-awam ini yang jadi incaran orang ini. Nah itu tadi makanya gampang masuk iming-iming profit itu tadi. 1 juta satu hari, 1 juta satu hari, dan ditunjukin juga transaksinya. Padahal itu kan akun demo. Dan kalaupun aku nih pernah juga ini bro, aku pernah sharing-sharing sama marketing yang digabung di situ. Sharing-sharing ngobrol santai lah di cafe gitu kan. Gimana kerja di situ? Aku bilang enak bang. Tiap bulan aku terima 20 juta, 30 juta komisiku. Banyak. Iya memang gitu. Banyak bang. Terus aku tanya, aku juga di trading juga. Cuman aku nggak ada keterikatan. Aku komunitas, aku bilang kayak gitu. Aku dengar-dengar banyak yang rugi nasabah di situ. Itu bang yang rugi itu bang karena nasabahnya nggak mau top up katanya. Ini kawan ini akalnya udah tak ada, ini otaknya udah tak ada gitu kan. Karena nggak mau. Iya karena nggak mau Itu top bang up. nasabah yang rugi-rugi itu bang karena nggak mau top up Iya, gitu betul, katanya. bro. Ini otak kawan ini memang udah nggak ada pikir kayak kan. Jadi ku kasih tahu yang benar, udah keluarlah kau dari situ. Nasabah masuk di situ pasti loss. Yang trading siapa? Iya. Kau atau nasabah? Yang di atas itulah bang, leader-leader kami lah bang. Aku cuma cari margin aja. Itulah. Udah berapa banyak orang yang rugi kau bikin, ku bilang. Kau nerima cuman berapa lah komisimu, ku bilang. Dan kita pun udah menjelaskan sama dia tuh tetap nggak mau keluar. Dia ibaratnya, ya kalau masalah dosa itu antara aku dan Tuhan lah itu bang katanya gitu. Iya. Kalau masalah ini dosa atau enggak itu aku dan Tuhan bang yang tahu bang. Bukan masalah dosa. Kau ngerugikan orang udah jelas dosa. Bukan masalah. Aku cuma mau bilang sadarlah kau, aku bilang kayak gitu kan. Kalaupun misalnya kau mau tetap di situ, belajar kau trading. Bisa kau edukasi kawan-kawanmu, bisa kau edukasi nanti nasabah. Aku bilang. Aku nggak bilang perusahaanmu itu jelek, enggak. Karena aku tahu perusahaanmu itu legal. Perusahaannya sah bro. Sampai detik ini aku nggak bisa bilang perusahaannya itu ilegal. Nggak bisa aku bilang. Karena memang mereka itu sah. Iya. Cuman transaksinya. Cara transaksinya itu tadi bro. Terus juga transaksinya gimana gitu. kenapa kita masih bertahan di, meskipun lah udah tahu nasabah kita ini loss di situ kan. Kenapa masih bertahan? Karena ya itu tadi bro, cuci-cuci otak dari leader-leadernya tadi. Iya. Gitu. Orang mereka langsung bilang kok, iya bang itu bapak itu kenapa loss karena nggak mau top upnya dia katanya. Coba top up bapak itu kemarin, udah aman akunnya bang. Yakin kau aman? Ku bilang kayak gitu. Yakin kau aman? Ku bilang model kalian aja kayak gini. Kau pun tak paham trading, ku bilang. Berani pula kau menjudge aman, ku bilang.
Ya kata leaderku gitu bang. Itu. Karena melihat orang ini kan lihatnya dari saldonya bro. Sebenarnya kan itu posisi yang udah untuk minta top up itu kan udah locking. Nah cuma saldonya kan masih tetap misalnya 20.000 gitu kan. Nah orang ini kan nggak ngerti equity, ketahanan dananya itu Nggak udah berapa. Nah makanya dibilang itu ya masih aman, tinggal top up aja gitu. Nah nanti akun bisa selamat. Iya. Nah itu yang di apa sama leader-leadernya. Jadi yang butuh dicerahkan tuh sebenarnya dari dua sisi bro. Yang satu tuh yang perlu dicerahkan itu dari sisi marketingnya. Ini kan tugasnya kita nih sebenarnya kan. Sama lah seperti misalnya Traders Family juga selalu menekan gitu. Yang perlu diedukasi itu marketingnya, itu yang pertama. Nah yang kedua, masyarakat ini pun perlu diedukasi. Iya. Cuman masyarakat ini pun kadang susah dikasih tahu yang benar tuh. Dia udah menganggap semuanya itu salah gitu loh. Bukan kita paksa dia supaya masuk. Aku cuma mau ngasih tahu yang benar tuh seperti ini Pak. Udahlah sama aja kalian semua katanya. Nanti besok-besok ketahuan dia rupanya dia masuk di sana rugi juga. Iya. Nah, mau datang sama awak udah malu dia. Cuma makanya setelah aku pelajari trading apa kan dari sistem manajemennya kayak gimana, dasar entry-nya kayak gimana, baru aku tahu oh gini cara transaksi orang ini ternyata gitu. Nah, itu juga baru tahu aku kenapa image trading khususnya di Pekanbaru ini itu jadi jelek karena itu tadi, bro. Iya. Jadi awal bro tadi masuk ke dunia forex itu tahun 2019-2020 dan sampai sekarang masih aktif. Aktif trading. Masih aktif trading, masih di dunia pialang lah ya, dunia pertradingan. Masih kelola akun nasabah juga sampai sekarang nih. Masih. Komunitas masih jalan. Nggak ada komunitas sih, bro. Lo yang PD sukses? Karena diakuisisi. Udah diterima. Udahlah. Udah. Nanti aku terima nanti, bro. Lu baru masuk nanti aku terima karena semuanya harus atas persetujuanku. Bro ketuanya. Iya dong. Nah itu dia. Ya berarti, semoga jelas lah ya di PD sukses ini. Nggak kayak di komunitas-komunitas sebelumnya. 2019 ke 2022 berarti kurang lebih 2-3 tahun lebih ya. Ya Hampir 3 tahun lah. Ya masih ya baru juga gitu bisa dibilang. Cuma ya udah paham lah untuk di dunia trading ini. Dan untuk cuan-cuannya ya lumayan lah. Hasil-hasil trading. Terus satu lagi ini bro, ini kan bro kan udah banyak masuk ke perusahaan pialang, udah banyak melalui banyak masuk ke perusahaan pialang, banyak melalui beragam pola market apa segala macam gitu ya kan. Udah banyak melihat segala macam kondisi lah. Ketemu nasabah juga udah bermacam model udah bro ketemu gitu ya kan. Kedepannya untuk trading forex, apa yang kira-kira bro mau buat untuk di dunia trading forex? Maksudnya aku pengen tuh di trading itu seperti ini, impian bro lah. Kedepannya apa kira-kira? Yang jelas untuk di trading, yang jelas itu aku bisa menghasilkan profit yang konsisten. Nah, pokoknya mau itu akun yang di handle, mau yang aku yang handle akun sendiri itu bisa berkembang, terus bisa apa ya? Ya sukses di trading lah. Bisa kayak Indra Ken. Jangan. Kita nggak boleh kayak gitu. Bisa beli ini, beli itu gitu loh. Tanpa ngelihat harga. Enggak. Aku lebih kalau aku diberikan pertanyaan seperti itu, aku lebih suka gayanya Master Gema. Master Gema itu mengatakan bahwasanya dirinya itu seorang tradepreneur. Seorang tradepreneur. Nah, seorang tradepreneur itu maksudnya dia mendapatkan penghasilan itu nggak semata-mata dari trading. Bisa melalui afiliasi. Iya. Bisa melalui punya broker, kita punya broker. Terus kita juga bisa mendapatkan keuntungan itu dari pendidikan. Semacam seminar, pelatihan apa segala macam. Nah, pandangan dia itu menurut aku sih bagus gitu. Jadi ya kita itu nggak semata-mata itu ya cari margin trading, ya udah berarti lingkup kita mendapatkan money itu kan hanya dari situ gitu kan. Tapi kalau misalnya membuat pelatihan apa segala macam, aku pengen bikin sekolah bro.
sekolah trading. Ya mudah-mudahan PD Sukses ini besar gitu ya kan. Dan juga kalau bisa sih masuk ke ranah pendidikan. Sejak dini tuh anak-anak tuh udah diajarkan tentang trading. Iya. Minimal setingkat SMA lah. Pengennya gitu. Jadi ya udah saatnya lah anak-anak sekarang itu tahulah tentang trading. Iya. Tahu forex, tahu kripto, tahu tentang saham. Pengennya sih kayak gitu. Jangan nanti kayak yang terjadi sekarang ini kan banyak korban penipuan, baik itu bermain di saham, di kripto, di forex, kan karena kurang literasi, bro. Kurang pengetahuan, kurang pendidikan. Nah itu juga jadi tujuan aku tuh juga itu tadi, bro. Apa namanya? Buka mindset. Contoh kayak kita ini kan udah buat podcast YouTube pembelajaran lah. Iya. Nah buat apa namanya? Buka mindset kalau di trading tuh nggak seburuk itu loh. Iya. Gitu. Podcast yang bro bikin ini, channel YouTube ini sebenarnya kalau di mata aku ya, ini sebenarnya sudah bagus. Spreadingnya juga lebih luas, penyebarannya lebih luas untuk edukasi, gitu ya kan. Cuman kan belum kena sasaran, belum tepat sasaran. Iya. Yang orang berapa banyak sih orang yang buka konten tentang trading forex di YouTube? Iya. Ya Nggak kan? semua. Nah, aku pengennya itu kalau bisa ini masuk ke sekolah-sekolah nih. Jadi kerjasama sama orang dinas pendidikan misalnya gitu ya kan. Ya ini dimasukkan dalam satu Kayak kurikulum. bimbel gitulah. Kalau perlu dimasukkan dalam satu kurikulum. Ya kalaupun misalnya nggak dimasukkan ke dalam satu kurikulum, ya paling tidak ekstrakurikuler lah di sekolah. Cuma kan kalau untuk itu kayak inilah ya, sekolah pasar modal itulah ya. Iya, sekolah pasar modal. Tapi dimasukkan ke sekolah gitu loh. Jadi sejak dini anak-anak itu udah dikasih tahu kripto tuh seperti ini, forex Iya, tuh seperti iya. ini gitu ya kan. Jadi ketika mereka nanti tuh tamat sekolah gitu ya kan, mereka itu udah tahu gitu bro, nggak akan gampang kena tipu, Iya. nggak akan gampang kena tipu gitu. Waduh udah banyak banget bro, kalau yang kena tipu di dunia trading itu udah banyak. Banyak. Yang terblow up itu paling berapa lah? Kayak robot trading tuh hanya satu dari sekian banyak. Iya. Koin-koin kripto kayak kemarin kata FTX itu hancur, rugi berapa ratus triliun. Nggak terlalu terblow up, tapi yang kerugiannya itu udah sampai triliunan loh. Total kerugian tuh udah banyak, tapi Iya. nggak terblow up di media kan. Nah aku jadi pengennya sih aku kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi satu perhatian pemerintah juga sih sebenarnya. Gitu ya kan. Jangan sekedar ya nanti ya kayak yang macam bro bilang tadi lah, pialang-pialang yang awal tadi bro tuh taunya cuma cari margin aja, trading tak tahu. Ya kan. Tampangnya aja yang cantik, tampangnya aja yang seksi. Iya kok mungkin itu kalau yang udah kayak pialang yang udah aku bilang tadi mungkin lebih di apa ya, dihindari lah kalau bisa. Iya, kalaupun Misalkan ada penawaran, yang penting belajar aja dulu gitu. Maksudnya dipahami dulu gitu loh. Jangan langsung tergiur. jangan tergiur sama iming-iming kan. Iya. Pelajarin dulu Makanya nih. itu kayak bro tadi kan mau buat kayak sekolah gitu kan. Pendidikan khusus lah. Nah, pendidikan khusus. Nah, itu tadi tujuannya supaya nggak gampang apa juga ketipu juga. Nggak gampang ketipu, nggak gampang tergiur gitu Nggak ya kan. gampang Iya. tergiur. Kalau sekarang kan broker udah banyak bro. Mau itu broker luar, broker lokal banyak gitu ya kan. Orang mau trading di mana aja pun bisa. Bisa. Bisa menghasilkan cuan gitu ya kan. Kalau mereka tuh udah dapatkan pendidikan apa segala macam, aduh mereka tuh udah gampang sebenarnya. Apalagi sekarang kan ekonomi sulit, ya kan. Ya salah satu yang bisa mendapatkan penghasilan dari trading. Iya. Apalagi kalau mereka diedukasi tentang saham, bisa mereka investasi di situ kan. Mau itu di kripto, ya macem lah bro sebenarnya kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu ya kan. Jangan berjatuhan banyak korban, tapi action dari kita nggak ada. Ini korbannya berjatuhan terus nih, tapi literasinya nggak ada gitu. Nggak ada di edukasi, jadi semua dibilang bohong. Bohong itu penipu. Literasinya tak ada, edukasi tak ada. Semua dibilang bohong. Ya gitulah bro. Oke, jadi udah nih kan? Jadi untuk sobat trader itu ya udah kita unboxing nih ya Bro Al nih ya. Pengalaman dia di dunia trading seperti apa, dari kapan dia bergabung dan sekarang ini dia di mana. Komunitas juga sudah banyak yang dikelola dia. Dana nasabah juga sudah banyak dikelola sama beliau. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ada yang masih penasaran, bolehlah kalian chat aja lah di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas lah di podcast berikutnya. Kayaknya gitu aja lah bro ya. Soalnya aku juga agak takut nih bro kok cerita-cerita. Nanti aku kena nggak ya nanti? Kena apa nih? Tadi yang sama perusahaan pertama ini. Enggak lah. Kita kan bicara fakta. Iya.
Kecuali memang faktanya kayak gitu ya kan. Nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya bro nambah-nambahin entahlah. Enggak, memang gitu kok. Memang apa adanya kan. Iya. Dan yang lain juga aku dengar kayak gitu kok. Dari yang udah pernah kerja di situ aku dengar kayak gitu juga modelnya. Oke, jadi gitu aja sobat trader ya. Untuk jangan lupa teman-teman itu like dan subscribe channel kita. Biar ini channel tetap menjadi channel edukasi bagi teman-teman. Biar semakin berkembang dan juga untuk info seputar broker itu ada di kolom deskripsi. Ada. Untuk mau dapat free signal juga bisa gabung di Telegramnya Bro Al ya. Oke sobat trader, see you Next time. next time. Oke.